Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat website clone Google Search dan beserta aplikasi untuk Androidnya, sehingga teman-teman tidak perlu menggunakan browser seperti Google Chrome lagi, seperti browser Firefox, Opera Mini. Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan browser teman-teman, dan juga teman-teman bisa untuk menempatkan iklan AdMob teman-teman di dalam aplikasi Android yang akan kita buat sekarang ini. Jadi browser yang akan kita buat ini adalah sangat aman sekali, karena selain menggunakan punya teman-teman sendiri, juga bisa menggunakan trik black hat seperti mengklik iklan dan beberapa trik-trik lainnya. Sebelum itu silahkan subscribe dulu channel Monster Trick. Jika sudah, mari kita mulai saja video tutorialnya. Nah, di sini jika teman-teman sudah download filenya, nanti saya akan berikan di deskripsi video untuk link downloadnya. Setelah teman download, teman-teman ekstrak dulu filenya. Dan di sini teman-teman akan menemukan dua file, android.zip, android.zip, dan website dengan tipe zip. Sekarang teman-teman ekstrak dulu file websitenya. Oke. Dan sekarang teman-teman tinggal blok semuanya dan kompres lagi ke zip. Dan ini benar-benar mudah. Teman-teman gak harus butuh keahlian, karena yang paling penting adalah teman-teman mengikuti video ini dan saya pastikan berhasil. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal upload ke hosting teman-teman. Sorry, di sini ya. Ada website. Oke. Setelah itu teman-teman ekstrak. Nah, jika sudah selesai, pastikan teman-teman telah memenuhi syarat requirement dari script tersebut, seperti PHP 7.0, MySQL native driver, OpenSSL, CURL, dan MB-string. Jadi teman-teman harus mengizinkan ekstensi-ekstensi yang ada di sini ya, yang sudah saya jelaskan ini harus teman-teman izinkan di hosting teman-teman. Jika teman-teman tidak bisa atau tidak tahu cara mengizinkannya, teman-teman bisa untuk meminta provider penyedia hostingnya untuk mengenable beberapa ekstensi yang diperlukan untuk menjalankan script tersebut. Jika sudah, teman-teman langsung aja buat database di sini ya. Di sini saya menggunakan Cyberpanel. Saya menggunakan VVS. Nah, saya menginstal scriptnya itu di situs instazero.digital. Share. Baiklah, setelah itu teman-teman kembali lagi ke directory hosting. Tempatnya itu di public HTML yang tadi ya. Lalu teman-teman buka folder app dan buka lagi folder include, dan di file config PHP ini teman-teman edit. Nah, teman-teman masukin di sini database name dan database user.
beserta passwordnya. Setelah itu teman-teman masukin link situs teman-teman di sini. Setelah itu teman-teman simpan. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke php.admin. Biasanya kalau dari Cipadel itu langsung gitu. Lalu teman-teman klik import dan teman-teman masukin yang file monster.sql ini ya. Lalu klik go. Nah, setelah itu teman-teman kunjungi situsnya. Baik, situsnya sudah berhasil kita install. Setelah itu teman-teman silakan masuk sebagai admin dengan cara /admin. Nah, di sini teman-teman masukin username-nya adalah monster trick dan passwordnya adalah passwordnya adalah 000. Oke, ini adalah username. Nanti teman-teman bisa ubah. Dan ini adalah passwordnya. Baiklah, kita menggunakan pihak ketiga dari API Azure ya sebenarnya. Jadi teman-teman harus mendaftar dulu ke Azure Portal atau Microsoft Azure. Namun di sini saya sudah mempunyai akun. Kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa daftar yang free trial aja. Karena kita menggunakan API dari Microsoft Azure. Oh. Baiklah, jika teman-teman sudah masuk ke portal Azure, teman-teman klik aja di sini create resort. Lalu di sini teman-teman cari, teman-teman ketikkan Bing shirt dan klik create. Lalu teman-teman buat aja namanya di sini, terserah teman-teman. Tapi di sini saya akan buat namanya itu sebagai Linta Mati. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan yang free ya. Ada yang free juga. Kalau awal-awalnya sih gunakan yang free aja. Lalu klik create. Dalam tahap penyiapan, sebenarnya simpel banget loh. Setelah itu klik resort, pergi ke resort ya. Dan di sini teman-teman klik key. Dan setelah itu teman-teman klik show. Lalu coffee.
Setelah itu pergi lagi ke situs teman-teman dan pilih di sini share dan masukkan API key-nya ya. API key yang telah kita buat tadi dan klik save. Nah, setelah itu kita coba kunjungi dulu situsnya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pencarian. Baiklah, sekarang kita telah membuat website Google Search atau clone Google Search, dan ini juga bisa melihat gambar, ada videos, news dan filter ya. Nah, sekarang saatnya adalah untuk membuat versi Android-nya. Kita tinggal close aja yang semuanya dulu. Close dan close. Nah, di sini teman-teman tinggal ekstrak yang file Android zip-nya. Oke. Setelah itu teman-teman login ke Google Firebase. Ini bertujuan untuk membuat apa ya? Membuat package, membuat file Google JSON, Google Firebase. Setelah itu teman-teman klik get started. Lalu teman-teman buat namanya di sini sesuai dengan yang teman-teman inginkan, tapi di sini saya akan buat namanya Brow apa ya? Brow S. Nah, itu aja lah. Lalu klik continue. Lalu klik continue. Lalu klik create project. Setelah itu teman-teman klik continue dan secara otomatis buka konsol Google Firebase dan teman-teman klik Android. Lalu teman-teman isikan paket sesuai dengan aplikasi teman-teman, aplikasi yang teman-teman inginkan ya, nama paketnya. Dan saya di sini akan membuat namanya itu browse.trick. Oke. Namanya itu adalah browse. Lalu klik register apps. Lalu teman-teman download file Google Service JSON ya. Setelah itu teman-teman pindahkan ke Android apps. Teman-teman pindahkan ke sini ya. Lalu klik next, dan klik skip step ya. Oke. Dan setelah itu teman-teman masuk ke on signal. Ini untuk mengirim push notifikasi. Dan aplikasi ini bisa teman-teman upload ke Play Store. Saya akan coba daftar dulu di sini.
sudah ada ya ternyata. Setelah itu teman-teman bisa klik Google Android dan klik next. Sorry. Namanya itu teman-teman masukin nama aplikasi teman-teman ya. Browse di sini saya buat nih. Lalu klik ini ya. Setelah itu teman-teman pergi ke apa nih? Lalu teman-teman pergi ke konsol Firebase lagi dan teman-teman klik di sini tanda gerigi ini ya. Lalu klik cloud message dan teman-teman kopikan server key. Tepatnya itu di kolom server key yang ada di on signalnya, dan setelah itu ID-nya. Lalu klik next. Lalu klik native Android, lalu klik next. Nah, di sini teman-teman akan menemukan app ID dari on signalnya. Setelah itu teman-teman buka Android Studio. Lalu klik open project. Dan di sini teman-teman cari projectnya atau file Androidnya tadi ya. Nah, teman-teman klik OK. Oke. Jika sudah ada di sini tanda successful, berarti sudah selesai kita upload ya. Dan teman-teman pergi lagi ke folder Google JSON tadi dan edit ya. Teman-teman copy aja paket dari aplikasi teman-teman, lalu masuk lagi ke Android Studio dan teman-teman tempelkan di aplikasi ID-nya di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman copy ID dari on signal, teman-teman tambahkan di sini. Oke. Lalu teman-teman apa ya? Lalu teman-teman buka res, values dan string. Nah, setelah itu teman-teman bisa buat nama aplikasi teman-teman di sini. Saya akan buatnya, namanya itu adalah browse. Ini adalah nama aplikasi teman-teman. Browse ini. Dan teman-teman kopikan situs teman-teman, lalu tempelkan di sini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa isikan app ID AdMob teman-teman di sini ya. Di sini, dan ID banner setelah dan AdMob interstitial ID-nya, dan kita akan melakukan uji coba di sini ya. App ID AdMob testing. Oke. Nah, ini adalah ID banner untuk melakukan uji coba.
Baiklah. Dan di sini teman-teman bisa mengubah mengubah ebot atau tentang aplikasi teman-teman, seperti nama developers, email, kontak, nomor handphone, dan beberapa hal lainnya. Teman-teman juga bisa untuk mengubah flash aplikasinya itu di apps, src, main, res, dan teman-teman bisa ubah di browser, di folder ini ya, seperti yang ini, dan flash icon serta icon app-nya teman-teman ubah aja di sini sesuai dengan icon si website teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke Java, lalu teman-teman masuk, teman-teman klik monster ini, lalu teman-teman klik restore, rename, dan teman-teman isikan sesuai dengan paket yang nama paket teman-teman buat tadi. Lalu centang aja ini, lalu klik refactor ya. Oke, setelah itu trik ya sama ya. Jadi saya nggak perlu buat rename lagi karena sama. Teman-teman bisa ubah itu menjadi atau sesuai dengan aplikasi teman-teman, aplikasi paket teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal build, lalu klik generate API key, dan klik di sini kita akan membuat key store baru ya. Ini bertujuan untuk penguploadan di Google Play Store. Jadi teman-teman jangan sampai untuk kehilangan key store-nya. Kalau teman-teman ingin mengupdate aplikasinya nanti, karena harus membutuhkan key store. Tanpa key store yang lama teman-teman akan sangat susah sekali untuk mengupdate aplikasi tersebut. Download, saya akan menempatkan key store-nya itu di website ini ya. Di website kita akan buat namanya itu browse, lalu ok, dan ini aja lah password dari key store, browse, ada password lagi, dan browse, lalu klik ok, dan next. Lalu teman-teman centang aja yang ini ya, yang versi 1 dan versi 2, dan pilih yang release. Oke. Setelah itu, sebelum itu teman-teman ubah dulu aplikasi directory aplikasi rilisnya, sehingga nantinya teman-teman gak susah nyari kalau aplikasinya sudah selesai dibuild. Dan saya akan menempatkannya itu di file aplikasinya, di file websitenya di sini ya. Lalu klik finish. Dalam tahap pembuatannya. Oke. Aplikasi untuk Androidnya telah kita buat ya. Sebenarnya mudah banget nih. Saya rasa teman-teman sudah mengerti. Kalau belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab dengan senang hati gitu. Nah, di sini ini adalah browser kita.
Ini adalah aplikasi kita ya. Saya akan coba untuk memindahkan ke handphone terlebih dahulu. Bentar. Jadi kita bisa untuk close ini ya. Ini juga bisa nantilah. Nih. Oke. Aplikasinya telah saya pindahkan ke handphone saya ya. Yang namanya itu App Release. Teman-teman bisa ubah namanya sesuai dengan nama aplikasi teman-teman di sini ya. Saya akan coba untuk menginstall aplikasi ini. Oke. Sekarang kita buka ya. Nah, di aplikasi ini teman-teman bisa untuk mengupload dan mendownload. Jadi kita izinkan. Oke. Dan kita akan coba untuk melakukan browsing seperti Peter Pan. Lah. Apa ya? YouTube. Oke. Kita bisa menonton YouTube dengan browser kita, layaknya browser-browser yang lain. Dan ini benar-benar aman banget kalau untuk trik blackhead, dan biar teman-teman bisa untuk mengklik iklan teman-teman sendiri ya, menggunakan VPN. Dan di sini ada beberapa menunya juga seperti Instagram, nah, Facebook, dan ya berita, Gmail, YouTube. Oke, bayangkan kalau teman-teman punya browser sendiri, dan ini benar aman, nggak merekam aktivitas, dan ini sangat aman sekali digunakan.